لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 16 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 59 yaitu surah Ali Imran ayat 62 sampai 70 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna hadza lahwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahwal azizul hakim. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya pada kata-kata al-mu'minin ini karena ditutup dengan ya dan nun ya, dan ini jamak mudzakkar salim istilahnya, maka bisa ditambahkan dengan huruf ha mu'mininah. Ini namanya ha sakat, ha untuk berhenti. Kemudian pada ayat 68 ada kata-kata wahadan nabiyyu. Seluruh kata-kata an-nabiyyu dalam Al-Quran bisa dibaca dengan an-nabiyyu.
panjang ya, nabiu. Kemudian pada ayat 69 ada kata waddat, tak ketemu ta, taifah. Di sini seluruh ahli qiraah sepakat taknya dilenyapkan, namanya idgham. Jadi tak sukun ketemu ta, itu taknya hilang, langsung menjadi ta. Waddat ta, langsung jadi ta. Jadi tidak usah dimunculkan tak dulu. Waddat ta, enggak begitu. Itu malah salah. Dan ini kesepakatan seluruh ahli qiraah, baik itu qiraah Asim yang biasa digunakan orang-orang Indonesia maupun qiraah yang lain dari qiraah yang mutawatirah. Baik, adapun tafsiran secara ringkas untuk ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 62, inna sesungguhnya hadza ini lahwa, sungguh dia adalah al-qasasul haqqu, kisah yang benar. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, selain Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahwa, sungguh dia itu al-azizu, maha gagah, al-hakimu, maha bijaksana. Kata-kata lahwa, haknya boleh disukun, boleh juga di dhammah, lahwa atau lahuwa. Dua-duanya qiraah mutawatirah. Inna hadza, sesungguhnya ini, yang dimaksud ini dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang sebelumnya. Berarti maksudnya adalah cerita tentang Nabi Isa. Seluruh ayat-ayat yang bicara tentang Nabi Isa yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, itulah kisah yang benar tentang Nabi Isa. Karena itu semua perkataan yang menyelisih apa yang disebutkan dalam surat ini tentang Nabi Isa berarti perkataan batil. Misalnya perkataan orang Yahudi mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, batil, salah. Misalnya perkataan orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, batil, salah. Yang benar adalah Nabi Isa adalah hamba Allah dan dia adalah kalimatnya Allah karena diciptakan dengan ucapan kun, dan dia adalah rohnya Allah karena Allah tiupkan roh ke dalam tubuhnya Maryam menjadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan dia adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang benar tentang Nabi Isa. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah al-qasasul haqqa. Semua kisah-kisahnya benar, tidak ada yang salah. Dan Al-Quran adalah ahsanul qasas, kisah yang paling bagus, karena kisahnya selalu benar, tidak mungkin salah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu, sesungguhnya kami Allah mengkisahkan, 'alaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas, kisah terbagus. Apa itu? Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu dengan kami wahyukan Quran ini kepada engkau. Faedah kedua, bahwasanya Allah itu memiliki nama Al-Aziz Al-Hakim, gagah bijaksana. Yang dimaksud gagah adalah la yughalab, tidak bisa dikalahkan. Allah menghendaki apapun, tidak ada seorang makhluk pun yang menolak kehendak Allah. Allah menghendaki COVID tersebar, tidak bisa ditolak. Allah menghendaki hujan turun, tidak bisa ditolak. Allah menghendaki tsunami, gempa, sakit, mati, semuanya tidak bisa ditolak. Itulah Al-Aziz, la yughalab, tidak bisa dikalahkan. Kemudian Al-Hakim, bijaksana. Para ulama katakan maksudnya hakimun fi syar'ihi wa fi qadarihi. Allah itu bijaksana baik syariatnya maupun takdirnya. Maka takdir Allah nggak ada yang jelek. Allah mentakdirkan sakit,
itu tidak jelek. Karena kalau jelek berarti Allah maha berbuat jelek. Allah tidak pernah berbuat jelek. Lah kenapa kalau tidak pernah berbuat jelek kok diberi sakit? Sakit itu ada hikmahnya. Kenapa dikirim tsunami? Ada hikmahnya. Kenapa dikirim gempa? Ada hikmahnya. Nah, ketika ada hikmahnya berarti Allah tidak pernah berbuat jelek. Tapi Allah selalu berbuat hikmah bijaksana. Karena itu kewajiban kita umat Islam menghadapi takdir Allah harus hatinya rela. Sabda Nabi SAW, faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan takdirnya Allah mendapat ridha Allah. Tetapi siapa yang murka terhadap takdirnya Allah, maka dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati harus rela apapun yang terjadi. Ayat 63 Allah mengatakan, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat rusak. Ayat ini tampaknya hanya berita, tapi maksudnya ancaman. Kalau mereka berpaling, tetap tidak mau menerima wahyu Allah tentang Nabi Isa. Dengan kata lain, Yahudi tetap mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Nasrani tetap mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Berarti berpaling. Maka ketahuilah, Allah mengetahui orang-orang tersebut. Yang dimaksud mufsid, orang berbuat rusak, ini maksudnya man adala anil haq, orang yang meninggalkan kebenaran, pilih kebatilan. Sudah dijelaskan yang benar yang mana, tapi malah pilih apa? Yang batil. Itu namanya mufsid, itu orang yang berbuat rusak. Nah, Allah mengancam di sini, Allah tahu terhadap mereka. Maksudnya tahu gimana? Allah tidak akan membiarkan mereka. Mereka pasti akan dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 64 Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin, kepada suatu kalimat, sawain, yang sama atau adil, bainana wa bainakum, antara kami umat Islam dengan kalian, yaitu ahli kitab. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha, dan tidaklah menjadikan ba'duna, sebagian kami, ba'dan, terhadap sebagian yang lain, yaitu sesama manusia, arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling juga, faqulu, maka ucapkanlah, ishhadu, saksikanlah, bi anna, bahwasanya kami ini muslimun, adalah orang-orang yang Islam. Islam itu artinya tunduk, maksudnya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mendakwai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi sama Nasrani. Kalau Majusi bukan ahli kitab. Karena Majusi itu dulu sudah pernah dikasih kitab oleh Allah, tapi kemudian Allah murka kepada mereka, kitabnya dicabut, ditarik, sehingga mereka sudah nggak punya kitab lagi. Kalau Yahudi sebenarnya punya kitab Taurat, tapi mereka ubah-ubah sendiri. Nasrani sebenarnya punya kitab Injil, tapi mereka ubah-ubah sendiri. Nah, sehingga kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang itu campuran antara kebenaran dan kebatilan. Yang benarnya yang mana kita nggak ngerti, yang tambahnya yang mana kita juga nggak ngerti. Yang penting semuanya adalah sudah dirusak oleh para pemeluknya sendiri-sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya kepada umat beliau, yaitu orang-orang Quraisy saja, tapi semua orang disuruh Nabi ini untuk dakwah kepada mereka. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, agama apapun, itu semuanya Nabi diutus kepada mereka semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW diutus kepada para malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu harus beriman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat Imam Baihaqi rahimahullah. Menurut Imam Suyuti,
Nabi Muhammad SAW, maaf kebalik ya, ini pendapat Imam Suyuti. Menurut Imam Baihaqi justru sebaliknya, Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Kenapa? Malaikat tidak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, malaikat Jibril disuruh bawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini tampaknya lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Lebih aneh lagi pendapat Imam Barizi. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua makhluk, baik itu jin maupun manusia maupun binatang-binatang maupun benda-benda padat, pohon, batu, gunung dan sebagainya. Beliau disuruh mendakwai mereka semuanya. Karena benda-benda padat ini mereka sebenarnya bisa bicara, hanya kita telinganya nggak bisa mendengarkan. Buktinya Rasulullah SAW di Mekah ketika melewati batu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menunjukkan bahwa batu sebenarnya bisa bicara, sehingga didakwai oleh Nabi SAW bisa mendengar sebenarnya. Hanya telinganya bagaimana kita nggak ngerti, mulutnya bagaimana kita nggak ngerti, berbicaranya kita bagaimana juga tidak ngerti. Wallahu a'lam bissawab. Dan pendapat Imam Barizi ini bahwa Nabi diutus kepada semua makhluk itu punya dalil. Saya temukan dalilnya di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku, kata Nabi, diberi oleh Allah kelebihan di atas para nabi yang lain 6 perkara. Pertama, u'titu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Maksudnya Nabi itu kalau bicara kalimatnya singkat tapi padat. Yang kedua, nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Maksudnya musuh-musuh itu kalau mau perang sama Nabi sudah ketakutan dulu. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim. Ghanimah dihalalkan untuk saya. Nabi-nabi dulu tidak boleh mengambil ghanimah. Bolehnya hanya dipersembahkan kepada Allah, nanti akan muncul api dari langit memakannya. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Tanah ini dijadikan oleh Allah untuk saya bisa digunakan bersuci, yaitu tayamum kalau tidak dapat air, dan bisa digunakan untuk salat dimanapun juga. Kalau zaman dulu salat harus di masjid, tidak di masjid tidak sah. Sekarang salat dimanapun sah. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Nah ini dalilnya. Saya diutus oleh Allah kepada makhluk semuanya. Perhatikan kalimatnya, ilal khalqi kafah, kepada makhluk semuanya. Makhluk itu mencakup apa? Malaikat itu makhluk, jin itu makhluk, manusia itu makhluk, binatang itu makhluk, benda-benda padat itu juga makhluk. Ini dalilnya Imam Barizi bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, yang keenam, khutima biyan nabiyun. Saya dijadikan sebagai penutup seluruh para nabi. Nah, jumlahnya nabi berapa? Diperselisihkan ulama. Pendapat pertama mengatakan jumlahnya diketahui, yaitu 124.000 nabi. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Pendapat kedua mengatakan jumlah nabi tidak ada yang tahu. Adapun hadis riwayat Imam Ahmad tadi dinilai dhaif. Jadi ringkasnya hadisnya sebenarnya ada menunjukkan jumlah nabi adalah 124.000, tetapi para ulama berselisih pendapat hadisnya sahih atau dhaif. Yang mengatakan sahih berdalil dengan itu, yang mengatakan dhaif tidak bisa dijadikan dalil, sehingga mengatakan jumlah para nabi kita nggak ngerti, sebagaimana jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi berapa kita nggak ngerti. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud kalimatin sawain, kalimat yang sama antara umat Islam dengan umat Yahudi Nasrani adalah na'buda illallah, hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah.
Kenapa dianggap sebagai kalimat yang sama? Karena isi kitab Taurat, Injil sama Quran isinya sama, menyuruh untuk mengesahkan Allah. Kalau dibuka kitab Taurat mengatakan bahwasanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang lebih dari satu, berarti itu isinya sudah diubah. Kalau isi kitab Taurat atau Injil mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan, itu berarti Injilnya sudah diubah. Kalau masih asli, maka isinya semua kitab itu sama, yaitu mengajak kepada apa? Tauhid. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran, bisa dilihat pada surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna", sungguh kami Allah sudah mengutus, fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat diutus seorang rasul. Umat Bani Israel diutus Nabi Musa, kemudian diutus Nabi Isa. Apa perintahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Tauhidlah kepada Allah, jauhilah taghut, yaitu setan. Berarti dakwah Nabi sama. Intinya 2 ini. 1, Allah ditauhidkan, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh syirik. 2, setan dijauhi. Karena setan itu yang menyuruh untuk syirik dan sebagainya itu. Nah, ini dakwah seluruh para nabi, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 36 ini sama isinya. Fi kulli ummatir rasulan, setiap umat rasulnya mengatakan kalimat tadi. Tauhidkanlah Allah, tinggalkanlah setan. Termasuk syirik. Ini adalah ajaran setan. Pelajaran kedua, faedah kedua. Yang dimaksud la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang dimaksud menjadikan sebagai Tuhan itu maksudnya adalah mentaati kepada manusia padahal perintahnya melanggar aturan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi mentaati perintah atasan, mentaati perintah manusia, yang perintah itu melanggar larangan Allah, itu dianggap sebagai menjadikannya sebagai Tuhan. Jadi menjadikan sebagai Tuhan tidak harus dengan sujud, tidak harus begitu. Seseorang sujud kepada berhala itu juga menjadikan sebagai Tuhan. Tetapi mentaati sami'na wa ata'na terhadap perintah manusia, yang perintah itu melanggar ajaran agama, itu namanya juga arbaban. Itu sama dengan menjadikan sebagai Tuhan. Nah, di dalam kitab Taurat, Injil, Quran, semuanya terdapat larangan ini. Jangan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Maksudnya jangan mentaati manusia yang perintahnya itu melanggar aturan agama. Karena itu, ketika ayat seperti ini dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ulama Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ketika masih kafir, masih ahli kitab, tidak pernah menyembah kepada ulama-ulama, kami nggak pernah." Maksudnya nggak pernah sujud menyembah ulama, itu nggak pernah. Maka Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud menjadikan Tuhan itu tidak harus sujud, tetapi mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian sami'na wa ata'na. Atau sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian sami'na wa ata'na. Bukankah begitu? Nah, maka dia mengatakan, betul, kami dulu begitu, mentaati perkataan ulama meskipun menyelisih isi kitab. Nah, itulah yang dimaksud arbaban, menjadikan sebagai Tuhan. Nah, kita umat Islam tidak boleh begitu. Termasuk kepada Pak Jokowi, presiden kita. Perintah beliau kalau bagus, oke, kita lakukan. Misalnya disuruh pakai helm supaya aman perjalanan, bagus ini, lakukan. Yang bagus dilakukan. Tapi ketika perintahnya melanggar ajaran agama, maka langsung kita mengatakan la, tidak bisa kita melakukan. Ini tolong dipakai obat nopo dari babi, la, nggak bisa kita pakai.
Kenapa? Babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja ya. Saya tidak mengatakan pernah terjadi begitu, saya enggak mengatakan. Tapi contoh seandainya begitu, maka tidak boleh kita mentaati. Kalau mentaati berarti kita sudah arbaban, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Pelajaran berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa isyhadu bi anna muslimun. Nama kita itu adalah muslimin. Kita sudah dikasih oleh Allah 3 nama. Ini jangan diubah-ubah 3 nama ini. Apa namanya? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fad'u bi da'watillahi allati sammakum biha." Panggillah sesama kalian dengan panggilan yang sudah diberikan oleh Allah. Apa itu? Al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Muslim, mukmin, hamba Allah. Maka jangan mau dipecah-pecah belah oleh musuh Islam dengan nama-nama selain ini. Ada nama Taliban, ada nama Salafi, ada nama jihadi. Nah, nama-nama itu kalau untuk menyebut suatu kelompok supaya mudah dipahami, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mecah belah umat Islam, jangan dipakai lagi. Karena sebenarnya semua kita itu adalah muslim, mukmin, hamba Allah. Meskipun itu pemikirannya salafikah, jihadiskah, dia dari kelompok Talibankah atau yang lain kan, semuanya sama, muslim, mukmin, hamba Allah. Itu musuh-musuh Islam tidak suka kalau kita itu bersatu sehingga dipecah-pecah dengan nama itu. Jangan begitu, tidak boleh seperti itu. Maka alhamdulillah di Indonesia ini, di Solo ini, ada suatu kelompok pengajian yang memberikan aturan kepada anggotanya. Kalau ngaji di sini tidak boleh ngaji di tempat lain. Tapi ternyata sebagian anggotanya nekat ngaji di tempat lain. Nah, ketika ditegur, maka dia mengatakan tidak boleh sesama umat Islam kayak begitu, ya, membatas-batasi ngaji harus hanya sama kita saja, tidak boleh kepada orang lain. Nggak boleh begitu, karena sama-sama umat Islam, sama-sama mukmin, sama-sama hamba Allah. Kenapa harus dibatas-batasi begitu? Ngaji sini nggak boleh sana, ngaji sana nggak boleh sini, seperti jannah milik sendiri saja. Padahal yang diajarkan sama, tafsir Quran, hadis Nabi SAW, kitabnya sama, Riyadhus Shalihin, Bukhari, ya, kemudian Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Kalau kitabnya beda dilarang, itu masuk akal. Misalnya ada kelompok kitab yang diajarkan apa? Misalnya Al-Bihar, itu kitabnya orang-orang Syiah. Nah, dilarang, kita Ahlus Sunnah jangan ngaji ke sana, betul kayak begitu, supaya kita nggak sesat. Karena kelompok sesat pasti mengajarkan apa? Kesesatan. Sama-sama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah muslim, mukmin, hamba Allah. Jangan kita mau dipecah-pecah. Baik, kembali ke sini ayat 65. Allah mengatakan, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. 5. Kenapa tuhajuna, kalian itu mendebat fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, wa ma unzilatit Taurat, padahal tidaklah diturunkan Taurat, wal Injil, tidaklah diturunkan Injil, illa min ba'dih, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Maksud ayat ini adalah orang Yahudi mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Kenapa kalian mendebat tentang Nabi Ibrahim seperti itu? Mengatakan Ibrahim Yahudi, mengatakan Ibrahim Nasrani. Padahal Taurat Injil ini munculnya setelah Nabi Ibrahim mati. Berarti Yahudi Nasrani itu munculnya setelah Nabi Ibrahim mati. Kok mengaku-ngaku Nabi Ibrahim Yahudi, ini gimana? Nggak bisa, nggak masuk akal. Itu yang dimaksud. Maka ayat ini merupakan tafsiran, atau tafsirannya adalah surat Al-Baqarah ayat 140. Pada surat Al-Baqarah ayat 140 Allah mengatakan, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga keturunan-keturunan Nabi Yakub mereka itu Yahudi atau Nasrani? Qul a antum a'lam amillah. Kalian lebih tahu atau Allah lebih tahu?
Allah mengatakan mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka muslimin semuanya. Nah, kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Nah, itu maksud dari ayat ini ya. Maka Al-Baqarah 140 itu menafsirkan kata-kata tuhajjuna fi Ibrahim, kalian mendebat tentang Nabi Ibrahim, pada surat Ali Imran ayat 65. Okay. Memang Al-Quran itu satu sama lain ayat-ayatnya saling menafsirkan. Karena itu Allah kemudian membantah lagi pada ayat 66. Ha antum, kalian, haulai itu, hajajtum, mendebat, fima lakum, pada perkara-perkara yang bagi kalian bihi ilmun, ada ilmu padanya. Falimatu hajun, kenapa kalian itu mendebat fima laisa lakum bihi ilm, pada perkara-perkara yang tidak ada bagi kalian ilmu padanya. Wallahu ya'lam, padahal Allah itulah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahui. Maksud ayat ini adalah, kalian wahai ahli kitab mendebat tentang Nabi Isa, yang Nabi Isa itu kalian mengaku punya ilmu tentang dia. Itu pun salah debat kalian itu, kalah debat kalian. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina, Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Setelah didebat dengan Quran, kalah, nggak bisa membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah, Rasulullah. Nah, debat mereka terhadap masalah yang mereka tahu, yaitu Nabi Isa, itu saja salah. Bagaimana kalau mereka berani debat terhadap masalah yang mereka nggak punya ilmu, yaitu tentang Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Isa mereka tahu, oke, karena mereka pernah mengikuti Nabi Isa, pernah menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi masalah Nabi Ibrahim yang sudah mati lama jauh dulu, mereka nggak tahu ilmunya sama sekali. Kok berani-beraninya debat tentang Nabi Ibrahim? Masalah yang mereka paham saja debat kalah dan salah, kok berani-beraninya debat tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dari sini kita ambil pelajaran, kita dilarang berbicara atau berdebat tentang masalah yang kita nggak ngerti. Kalau nggak ngerti sudah bilang aja saya tidak tahu, selesai. Ini ada kasus Taliban ini gimana nih? Aku kurang ngerti, wis. Nyata Taliban nggak ngerti. Kita taunya bahwasanya Amerika pergi dari Afghanistan, kemudian Taliban menduduki. Tapi hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah musuh pergi. Bersyukur tak? Musuh pergi, alhamdulillah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ada isu-isu Taliban katanya buatan Amerika dan sebagainya, seramudeng, orang ngerti. Daripada kita ngomong sesuatu yang apa? Kita nggak ngerti, mending kita diam. Ini pelajaran penting dari ayat ini. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Ngapain ngomong-ngomong masalah yang tidak tahu ilmunya? Diam aja udah, selesai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sakata najah." Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Hadisnya saya cari di dalam Maktabah Syamilah di sini, Jami'us Shaghir tidak muncul. Wallahu alam di dalam kitab apa. Nanti dicari di waktu yang lain. Kita lanjutkan hadis 67. Ayat 67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka tidak adalah Ibrahimu, Nabi Ibrahim itu Yahudian, seorang Yahudi, wala Nasraniya, tidak pula Nasrani, walakin akan tetapi kana adalah Nabi Ibrahim hanifan, seorang yang hanif, musliman, seorang yang muslim, wa ma kana, tidaklah beliau minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik." Hanif itu artinya condong. Maksudnya condong adalah condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jadi kesimpulannya Hanif itu apa? Hanif itu adalah wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak syirik. Maka kata-kata Hanif tafsirannya adalah kalimat berikutnya, wa ma kana minal musyrikin. Sama dengan ayat yang lain. Pada surat Al-Hajj ayat 31 Allah mengatakan hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Hanif kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Jadi Hanif itu apa? Tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Kalau dia masih mensekutukan berarti tidak Hanif. Meskipun KTP-nya Islam tapi syirik, berarti Islam tapi tidak Hanif, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah adalah yang hanifan muslima, muslim tapi tidak syirik.
Itu makna hanif ya, condong. Adapun muslim maknanya tadi sudah ya, tunduk. Jadi Islam itu artinya tunduk. Maksudnya adalah tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari Islam. Maka kalau kita ngaku Islam, ya kita harus tunduk sama aturan Allah. Jangan buat aturan sendiri-sendiri. Kemudian Allah mengatakan, inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak, bi Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim, lalladzina taba'u, sungguh orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, wa hadzan nabi, dan juga nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu waliyul mu'minin, walinya orang-orang beriman. Wali itu artinya pengurus. Maksud ayat ini adalah orang yang paling berhak disebut mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah satu, orang yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ajarannya sudah jelas tadi, Islam hanif, Islam tidak syirik. Kalau Yahudi syirik, berarti bukan pengikut Nabi Ibrahim. Nasrani syirik, berarti bukan pengikut Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, dialah yang paling berhak dianggap mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Agamanya sama, Islam hanif. Kemudian walladzina amanu, umat Islam, termasuk kita-kita ini. Maka kalau Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, tidak berhak ngomong kayak begitu. Buktinya kamu syirik, padahal Nabi Ibrahim tidak syirik. Nasrani mengatakan Ibrahim Nasrani, tidak berhak ngomong kayak begitu. Buktinya kalian syirik, Nabi Ibrahim tidak syirik. Nah, yang paling berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Ibrahim adalah satu, alladzina taba'u, yang betul-betul mengikuti ajaran beliau. Dua, an-nabiyyu, Nabi Muhammad SAW. Tiga, alladzina amanu, kita termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian wallahu waliyul mu'minin, Allah pengurus orang-orang beriman. Ini tafsirannya bisa kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat 257 setelah ayat kursi itu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pengurusnya orang-orang beriman. Maksudnya gimana? Mengeluarkan orang beriman dari kegelapan-kegelapan kepada sinar. Maksudnya kegelapan ini adalah kesesatan. Sinar maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 69 Allah mengatakan waddat, sangat ingin, ta'ifatun, sekelompok, min ahlil kitab, dari ahli kitab, lau yudillunakum, kalau mereka menyesatkan kalian, wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan, illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat ini menunjukkan bahwa ahli kitab itu sangat pengen kalau umat Islam itu sesat, sehingga mereka melakukan segala cara bagaimana supaya umat Islam sesat. Ayat yang seperti ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sangat ingin kebanyakan atau orang banyak dari ahli kitab kalau mereka bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi orang-orang kafir lagi. Bedanya dengan ayat ini apa? Kalau ayat ini mengatakan yang ingin itu ta'ifah, sekelompok. Kalau pada surat Al-Baqarah ayat 109, yang ingin seperti itu adalah katsir, banyak dari kalangan ahli kitab. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ayat itu satu sama lain saling menafsirkan. Berarti sekelompok ahli kitab yang menginginkan kita sesat itu bukan sekelompok kecil, tapi sekelompok yang banyak atau mayoritas. Maka sebagaimana kita pengen orang-orang kafir itu masuk Islam supaya semuanya selamat dari neraka, mereka juga punya keinginan yang sama. Mereka pengen umat Islam ini kafir murtad semuanya supaya kita senasib dengan mereka. Kenapa seperti itu? Ya karena masing-masing sama-sama menganggap yang paling benar. Karena itu dalam masalah agama ini tidak ada kompromi sama sekali dengan agama lain. Kalau kita masih mau kompromi dengan agama lain, berarti kita tidak yakin dengan kebenaran kita. Kalau kita tidak yakin dengan kebenaran kita, berarti kita bukan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sudah mengajari kita bagaimana bersikap kepada agama lain. Mari kita lihat ayatnya, sangat-sangat jelas sekali dalam Al-Quran.
pada surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim atau iswatun hasanatun fi Ibrahim, dua qiraah. Sungguh ada tauladan yang baik dalam Ibrahim dan orang-orang yang berserta beliau ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, juga dari apapun yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, muncul antara kita dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu semuanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah agama, masalah peribadatan kita harus berlepas diri. Enggak ada doa bersama dengan agama lain, enggak ada. Kalau mau doa bersama silahkan kono sendiri-sendiri sono sama kelompok-kelompok sesat semuanya, dikumpulkan semuanya. Tapi kalau kelompok-kelompok sesat sama umat Islam tidak bisa disatukan, nggak bisa. Silahkan mau Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, apapun yang sesat-sesat itu semuanya, kalau mau berjamaah doa silahkan. Tapi kalau disamakan dengan umat Islam nggak bisa. Karena sudah jelas bura'a, berlepas diri, nggak bisa. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, yang muncul itu adalah permusuhan, kebencian. Kalau doa bersama itu bukan permusuhan, kebencian. Nggak ada selawat di gereja, nggak ada. Yang salat di gereja itu berarti nggak paham ayat ini, tidak termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayat terakhir pada kajian kali ini ayat 70. Allah mengatakan, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima takfuruna, kenapa kalian itu kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, padahal kalian itu bersaksi. Maksudnya bersaksi itu adalah mengetahui kebenaran ayat-ayat tersebut. Jadi sebenarnya ahli kitab itu tahu kalau Quran itu betul-betul ayat Allah. Ahli kitab itu tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi betul-betul, bukan nabi palsu. Bukti sangat banyak sekali. Contoh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada seorang Yahudi ngomong kepada temannya, idhab bina ila hadzan nabi, mari kita pergi kepada nabi itu, Nabi Muhammad. Maka temannya mengatakan, jangan ngomong nabi. Kalau dia mendengar bahwa kita menyebut dia nabi, maka dia akan punya 4 mata. Kata-kata punya 4 mata itu istilah orang Arab, bahwa orangnya sangat gembira. Saking gembiranya sampai matanya bertambah menjadi apa? 4. Itu ungkapan orang Arab. Maka akhirnya keduanya datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya tentang 9 ayat yang jelas yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau orang ini tahu apa itu 9 ayat yang jelas yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, berarti betul-betul ini nabi. Kalau nggak tahu berarti nabi palsu. Ternyata Nabi Muhammad SAW bisa menjawab. 9 ayat itu adalah la tusyriku billahi syai'a, jangan syirik, jangan mencuri, jangan zina, jangan membunuh nyawa, jangan berjalan menuduh orang yang bebas supaya dia terbunuh, supaya dia dibunuh, jangan menyihir, jangan makan riba, jangan menuduh wanita yang baik-baik bahwa dia berzina, jangan lari dari perang. Dan khusus untuk orang-orang Yahudi, jangan melanggar pada hari Sabtu karena itu adalah hari peribadatan kalian. Nah, maka 2 Yahudi ini langsung roboh ke tanah, qabbalu yadaihi wa rijlaihi, mencium kedua tangan Nabi Muhammad SAW dan kedua kaki beliau. Yahudi ini, Pak, langsung roboh cium kaki Nabi. Maka dia mengatakan, nashhad annaka nabiyyi, kami bersaksi betul-betul kamu nabi betul, bukan nabi palsu. Maka Nabi bertanya, fama yamna'ukum an tattabi'uni, kalau kalian sudah yakin saya nabi, kenapa enggak ngikuti saya? Kenapa masih nekat pengen masuk neraka? Maka keduanya mengatakan, kami khawatir kalau kami mengikuti kamu, maka Yahudi-Yahudi yang lain akan membunuh kami. Jadi karena khawatir dibunuh, akhirnya pilih apa? Masuk neraka. Ini salah satu kasus saja. Kasus seperti ini banyak sekali. Ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani ngerti betul bahwa ini adalah Nabi betul, ini Quran betul. Nah, maka di dalam ayat ini Allah menegur, kenapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah, padahal kalian tahu bahwasanya itu betul-betul ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberi iman oleh Allah sehingga mau mempelajari Quran. Setelah kita mengetahui bahwa Quran betul-betul kalam Allah, mudah-mudahan iman kita ini dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.